Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon perkenalkan diri. Nama saya Fikri Muhammad Rofi, selaku moderator dari kelompok 4 Jogja Selekta Kimia. Sebelumnya di sini kami akan menyampaikan analisis konsep tentang gas yang telah kami diskusikan dan telah kami revisi. Nah, untuk yang pertama sampai nomor 4 akan disampaikan oleh Putri Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nadia Fairuzahrani. Saya akan menjelaskan label konsep dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang pertama, label konsepnya adalah makroskopik. Definisi konsepnya, makroskopik berarti cukup besar untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian atribut. Atribut terbagi menjadi dua, yaitu atribut kritis dan atribut variabel. Yang menjadi atribut kritisnya adalah ukuran yang bisa dilihat dengan mata telanjang dan volume. Untuk atribut variabel, kecepatan, suhu, dan tekanan. Kemudian, hierarki konsep. Hierarki konsep terbagi menjadi 3, yaitu superordinat, koordinat, dan subordinat. Yang menjadi superordinat adalah teori kinetik gas. Kemudian yang menjadi koordinat mikroskopik, yang menjadi subordinat, yang pertama prinsip ekuipartisi energi dan syarat ideal gas. Makroskopik termasuk ke dalam jenis konsep abstrak. Contohnya yaitu PV sama dengan K, non contohnya P sebanding dengan 1 per V. Nomor 2, mikroskopik. Definisi konsepnya pernyataan sifat suatu ukuran yang hanya dapat dilihat dengan alat pembesar. Atribut kritisnya tidak bisa diamati dan diukur dan dapat dilihat dengan alat pembesar. Atribut variabelnya, molekul-molekul gas ideal bisa saja terdiri dari satu atom atau beberapa atom. Kemudian pergerakan molekul dan jarak. Yang menjadi superordinat, teori kinetik gas. Yang menjadi koordinat, makroskopik. Yang menjadi subordinat, prinsip ekuipartisi energi dan syarat ideal gas. Jenis konsepnya yaitu konsep abstrak dengan contoh konkret. Contohnya, jika seseorang bisa mengamati gas di bawah mikroskop yang kuat, dia akan melihat kumpulan partikel tanpa bentuk atau volume yang pasti, yang berada dalam gerak yang kurang lebih acak. Non contohnya, hembusan angin yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian yang ketiga adalah gas. Definisi konsepnya, salah satu dari 4 wujud dasar materi, lainnya adalah padatan, cairan, dan plasma. Untuk atribut kritis, adalah wujud dasar materi. Atribut variabelnya atom, molekul elemen, dan molekul senyawa. Untuk subordinatnya tidak teridentifikasi, koordinatnya tidak teridentifikasi, subordinatnya adalah kinetik gas. Jenis konsepnya yaitu konsep konkret. Contohnya, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan unsur golongan 8A. Non contohnya karbon, magnesium, nikel. Yang keempat, karakteristik gas. Definisi konsepnya yaitu sebagian besar gas sulit untuk diamati secara langsung. Mereka digambarkan melalui 4 sifat fisik atau karakteristik makroskopis, yaitu tekanan, volume, jumlah partikel. Kimiawan mengelompokkannya dengan mol dan suhu. Atribut kritisnya sulit untuk diamati secara langsung. Atribut variabelnya, volume, tekanan, mol, dan suhu. Untuk superordinat dan koordinatnya tidak teridentifikasi. Untuk subordinatnya makroskopis dan mikroskopis. Jenis konsepnya yaitu konsep abstrak dengan contoh konkret. Contohnya, dibandingkan wujud materi lainnya, gas memiliki densitas dan viskositas rendah. Untuk non-contohnya, wujud materi lainnya memiliki densitas dan viskositas yang relatif tinggi. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Nadia. Selanjutnya yaitu dari nomor 5 sampai nomor 8 akan disampaikan oleh dari padanya, dipersilahkan. Untuk selanjutnya, label konsep yang kelima, ada tekanan gas. Untuk definisi konsepnya, tekanan gas adalah tekanan yang terjadi pada permukaan apapun ketika saling bersentuhan. Untuk atributnya ada atribut kritis, yaitu yang pertama, menekan permukaan apapun, dan yang kedua, bergerak secara acak. Untuk atribut variabelnya, ada kecepatan tekanan dan percepatan tekanan. Dalam hierarki konsepnya, untuk superordinat, itu ada gas, koordinatnya tekanan zat cair dan tekanan zat padat.
Dan untuk subordinatnya ada tekanan di ruang terbuka dan tekanan di ruang tertutup. Untuk jenis konsepnya termasuk ke dalam konsep berdasarkan prinsip. Contohnya, kemampuan untuk minum cairan menggunakan sedotan, dan contohnya, jarum dan paku dibuat runcing ujungnya. Yang keenam, label konsepnya yaitu suhu. Suhu, untuk definisi konsepnya, suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Untuk atribut kritisnya, ada derajat panas benda dan juga energi. Untuk atribut variabelnya, ada kalor dan satuan ukur. Hierarki konsepnya, untuk superordinat ada gas dan koordinatnya ada kalor dan termometer. Dan subordinatnya, yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Jenis konsepnya termasuk ke dalam konsep yang menyatakan sifat. Contohnya, suatu zat dipanaskan dalam sebuah wadah sehingga terjadi perubahan suhu, dan contohnya, suatu zat direaksikan dengan zat lain. Yang ketujuh, untuk label konsepnya ada volume spesifik. Definisi konsepnya, volume spesifik adalah volume udara di dalam ruang yang diisi oleh 1 kg udara kering. Untuk atribut kritisnya, yang pertama, jumlah kubik yang ditempati oleh 1 kg zat tertentu. Yang kedua, merupakan sifat intrinsik suatu meter. Untuk atribut variabelnya ada suhu, tekanan, dan molaritas. Hierarki konsepnya, di superordinat ada gas, kemudian koordinat dan subordinatnya tidak terdefinisi. Untuk jenis konsepnya termasuk ke dalam konsep berdasarkan prinsip. Contohnya, V sama dengan V per M sama dengan RT per P kali M. Untuk contohnya, V sama dengan nRT per P. Dan yang kedelapan ada densitas, yang merupakan jumlah massa persatuan volume suatu zat atau kebalikan dari volume spesifik. Untuk atribut kritisnya, massa persatuan volume suatu zat. Yang kedua, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Untuk atribut variabelnya, ada volume zat dan massa zat. Untuk hierarki konsepnya, di superordinat ada gas, dan koordinatnya ada teori partikel zat dan wujud zat. Kemudian untuk subordinatnya tidak terdefinisi. Untuk jenis konsepnya, densitas termasuk ke dalam konsep abstrak dengan contoh konkret. Untuk contohnya sendiri yaitu densitas beberapa material yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram. Untuk contohnya, V sama dengan R kali T per P kali M. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 9 sampai nomor 12 akan disampaikan oleh Fitri. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya terhadap moderator. Di sini saya akan melanjutkan apa yang terjadi sama teman saya. Selanjutnya yang ke-9 ada label konsepnya ada manometer. Kemudian pengertiannya adalah manometer adalah alat yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur tekanan sebuah pengukur yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruangan hampa yang selanjutnya dibagi menjadi 2, yaitu subkategori tinggi dan rendah vakum atau vakum dan kadang-kadang ultra tinggi. Lalu selanjutnya ada atribut kritisnya, yang pertama adalah alat ukur, yang kedua ada kolom cairan. Selanjutnya ada atribut variabel, yaitu satuan tekanan. Selanjutnya ada superordinatnya, yaitu gas, kemudian ada ordinatnya, satuan tekanan, kemudian subordinatnya yang pertama ada teknik, yang kedua ada absolut. Lalu konsepnya itu termasuk ke konsep konkret, kemudian contohnya itu mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup, lalu contohnya ada mengukur tekanan udara dalam ruang terbuka. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang ke-10 ada hukum Boyle.
Hukum Boyle ini merupakan salah satu hukum fisika yang membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan dan volume pada suatu gas. Dari penelitiannya, Robert Boyle menemukan bahwa produk tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup adalah konstan. Pada suhu konstan, tekanan gas di ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Lalu ada variabel kritisnya. Yang pertama, produk tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah konstan. Lalu yang kedua ada volume gas. Selanjutnya atribut variabelnya ada tekanan, lalu yang kedua ada suhu. Superordinatnya yaitu gas, lalu ordinatnya itu hukum Charles dan Gay-Lussac, kemudian ada hukum Avogadro. Selanjutnya subordinatnya ada kinetika gas, lalu ada gas ideal. Lalu termasuk konsep berdasarkan prinsip. Lalu contohnya itu ada P sebanding dengan 1 per V. Lalu contohnya itu ada P per T sama dengan K3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Pengertiannya, pada tekanan konstan, volume sampel gas memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Hukum Charles dan Gay-Lussac menyatakan bahwa volume dan sejumlah tetap gas pada tekanan konstan adalah berbanding lurus dengan suhu mutlak gas itu. Selanjutnya ada atribut kritis, yaitu volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya ketika tekanan konstan. Lalu ada atribut variabelnya. Yang pertama ada besaran suhu, yang kedua ada volume, lalu yang ketiga ada tekanan. Selanjutnya superordinatnya ada gas, lalu ordinatnya ada hukum Boyle dan hukum Avogadro. Selanjutnya subordinatnya ada kinetika gas dan gas ideal. Lalu selanjutnya termasuk kepada konsep berdasarkan prinsip. Contohnya ada V berbanding lurus dengan T, yakni V sama dengan K2T dan V per 2 sama dengan K2. Lalu contohnya ada V berbanding lurus dengan N, yaitu V sama dengan K4N. Lalu yang selanjutnya ada hukum Avogadro, yaitu pengertiannya gas-gas yang mempunyai volume yang sama pada tekanan dan temperatur yang sama akan memiliki banyak partikel atau molekul yang sama pula. Atribut kritisnya yaitu yang pertama ada volume gas, yang kedua ada jumlah partikel atau molekul gas. Lalu yang selanjutnya atribut variabelnya ada yang pertama molekul gas, yang kedua ada massa molar gas. Superordinatnya yaitu gas, lalu ordinatnya ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Selanjutnya ordinatnya ada kinetika gas, subordinatnya ada kinetika gas dan ada gas ideal. Termasuk ke dalam konsep berdasarkan prinsip. Lalu contohnya ada V berbanding lurus dengan N, yakni V per M sama dengan K. Lalu contohnya ada V berbanding lurus dengan T, yakni V per T sama dengan K2. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 13 sampai nomor 16 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk label konsep dari nomor 13 ada gas ideal, yaitu gas yang molekul atau partikelnya tidak saling tarik-menarik atau tidak saling tolak-menolak dan tidak memiliki volume. Untuk atribut kritisnya yaitu yang pertama jarak antara molekul, selanjutnya yaitu tumbukan bunting sempurna, yang ketiga yaitu volume sebanding dengan jumlah partikel atau molekul dan temperatur, dan yang keempat yaitu interaksi antar molekul gas. Untuk atribut variabelnya yaitu tekanan, dan untuk hierarki konsep superordinatnya adalah gas, untuk koordinatnya tidak terdefinisi, dan untuk subordinatnya yaitu persamaan gas ideal. Nah, untuk konsep gas ideal ini termasuk dalam konsep berdasarkan prinsip. Contohnya, V berbanding lurus dengan NT per P sama dengan R NT per P.
PV sama dengan nRT. Untuk non contohnya yaitu P sama dengan nRT 1 per Pi. P1 P1 sama dengan K sama dengan P2 Pi2. Selanjutnya nomor 14 yaitu hukum Dalton, hukum yang berbunyi bahwa tekanan total suatu campuran gas yang tidak saling bereaksi dalam suatu wadah adalah sama dengan jumlah tekanan masing-masing gas. Bila gas-gas ini berada sendirian dalam wadah itu, tekanan masing-masing gas bila sendirian dalam wadah itu disebut tekanan parsial. Tekanan total suatu campuran gas merupakan jumlah dari tekanan masing-masing gas itu sendiri. Untuk atribut kritisnya, yaitu tekanan total suatu campuran gas merupakan jumlah dari tekanan masing-masing gas itu sendiri. Dan selanjutnya itu volume gas. Untuk atribut variabelnya ada dua, yaitu yang pertama tekanan gas dan fraksi mol. Untuk hierarki dari superordinatnya yaitu gas, yang koordinatnya ada dua, yaitu persamaan gas ideal dan stoikiometri gas. Dan untuk subordinatnya yaitu teori kinetik molekul gas. Konsep hukum Dalton ini termasuk ke dalam konsep berdasarkan prinsip. Contohnya P sama dengan N delta RT per Pi, dan non contohnya itu N per Pi sama dengan P per RT. Selanjutnya untuk nomor 15 yaitu kinetik, di mana energi kinetik adalah energi gerak, juga disebut sebagai energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Untuk atribut kritisnya yaitu yang pertama gerak energi kinetik dipengaruhi oleh massa bendanya. Yang kedua yaitu bergerak. Yang ketiga gerak suatu benda tersebut dapat beragam arah, baik horizontal ataupun vertikal. Yang keempat, semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Dan untuk atribut variabelnya ada dua, yaitu yang pertama massa benda dan yang kedua itu kecepatan. Hierarki konsep dari kinetik ini, yang pertama superordinatnya yaitu gas. Yang kedua koordinatnya ada tiga, yaitu yang pertama hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Untuk subordinatnya ada tiga pula, yang pertama tekanan gas, yang kedua kinetik gas, dan gas ideal. Untuk konsepnya, kinetik ini termasuk ke dalam konsep yang menyatakan massa, nama proses. Contohnya EK sama dengan 1/2 MP pangkat 2. Dan contohnya itu FP sama dengan M dikali G dikali H. Untuk yang terakhir yaitu difusi gas, di mana campuran molekul gas satu dengan molekul gas lainnya yang terjadi secara sedikit demi sedikit berdasarkan sifat kinetiknya. Untuk atribut kritisnya yaitu konsentrasi gas. Untuk atribut variabelnya itu kecepatan akar kuadrat rata-rata. Untuk hierarkinya, yang pertama yaitu superordinat. Superordinatnya adalah gas. Untuk koordinatnya tidak terdefinisi, dan untuk subordinatnya juga tidak terdefinisi. Untuk difusi gas ini termasuk dalam konsep abstrak dengan contoh yang konkret. Contohnya, botol berisi larutan amoniak pekat dibuka di salah satu ujung meja praktikum. Akan memerlukan waktu sebelum seseorang menciumnya. Untuk non contohnya, penggunaan cairan infus yang harus isotonik dengan sel darah di dalam tubuh. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami yaitu kelompok 4B.
Itu saja yang dapat disampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.